Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1 sedang terkena serangan COVID-19. Setidaknya ada 68 pemain dan ofisial yang terpapar COVID-19. Bahkan, sudah ada dua partai yang harus ditunda, yakni Madura United kontra Persipura Jayapura dan Persib Bandung versus PSM Makassar. Banyak pihak yang meminta kepada PT Liga Indonesia baru sebagai operator Liga 1 harus mengambil tindakan nyata terkait penularan COVID-19 pada pemain. Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan Liga 1. Dampak merebaknya COVID-19, sudah 2 laga harus ditunda. Keputusan itu hasil dari rapat darurat. Laga harus ditunda karena sejumlah pemain Persib dinyatakan positif COVID-19. Hanya 13 pemain yang bisa tampil, sehingga jumlah tersebut tidak memenuhi syarat untuk bertanding. Angka itu tak memenuhi syarat minimal yang harus dimiliki setiap klub untuk melakoni pertandingan, yakni 14 pemain. Aturan tersebut tercantum dalam regulasi Liga 1 2021-2022 pasal 52 ayat 7. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, kompetisi Liga 1 2021-2022 dihantui badai COVID-19 setelah sebelumnya 2 laga dalam pekan ke-22, yakni laga Madura United kontra Persipura Jayapura dan laga Persib melawan PSM harus ditunda lantaran ditemukan kendala protokol kesehatan. Lantas apa jalan terbaik untuk ke Liga 1? Dihentikan sementara atau tetap dilanjutkan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Pak Ahmad Hadian Lukita. Selamat siang Pak Lukita, apa kabar? Selamat siang Mbak. Baik. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga telah bergabung bersama kami ada pengamat sepak bola, ada Pak Tommy Welly. Selamat siang Pak Tommy. Selamat siang. Baik. Mbak Julita dan juga Pak Lulu. Pak Lukita. Baik, ya. Saya ingin ke Pak Ahmad dulu. Bagaimana Anda melihat Liga 1 yang saat ini dihantam badai COVID? Pak Lukita. Ya, ini memang seperti kalau ibarat ombak, ini ombak yang paling besar sekarang ini. Mulai dari awal seri 1, seri 2, seri 3, dan seri 4 ini memang kita bersamaan dengan munculnya Omikron yang merebak di seluruh Indonesia. Kebetulan kami ada di Bali, dan memang banyak itu tergantung angkanya ya. Jadi kalau kita sebut sekarang dari 60 terpapar COVID, tapi dalam perjalanan waktu sampai detik ini ada 50% sudah sembuh. Sisanya itu dalam kondisi sebetulnya dari awal juga waktu kena COVID itu OTG. Dan yang 10% itu hanya batuk ringan. Jadi ini memang suatu yang menarik buat kita semua. Omikron ini penyebarannya cepat. Tapi yang jelas penyembuhannya juga cepat. Nah, ini kita menjadi pertimbangan, menjadi algoritma juga, karena kita bukan sekedar menghentikan atau melanjutkan, tapi kita hitung sejauh mana dampaknya kalau kita hentikan, sejauh mana kalau kita lanjutkan. Nah, ini sedang dihitung oleh tim, bagaimana, kan kita harus tahu nih, dari mana dapat munculnya, karena ada beberapa algoritma yang aneh juga. Misalnya, klub A melawan klub B bertanding, yang klub A-nya kena, klub B-nya malah nggak kena, tapi beberapa hari kemudian mungkin masa inkubasi berbeda-beda. Yang jelas dari kami sudah melakukan tindakan terhadap semua klub untuk melakukan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan full bubble dan diadakan di semua akomodasi hotelnya dengan mengadakan tracing setiap hari malah sekarang dan melakukan pemeriksaan hampir setiap hari juga. Demikian sementara dari saya. Iya, Pak Lukita, bagi yang mungkin sebagian sudah sembuh ini, apakah kemudian dievaluasi untuk melihat ada penurunan performa dari para pemain? Ya, sembuh itu bukan berarti bisa langsung main kan. Pemain itu harus fitnessnya harus diperbaiki, dicek dulu sama tim pelatihnya apakah siap untuk main atau memang masih belum full gitu. Nah, ini secara ini sedang dievaluasi juga berapa hari setelah, karena pada saat diisolasi kan tidak boleh kemana-mana. Dikasih nutrisi, dikasih obat, setelah negatif ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, malah ada yang 1 hari sudah negatif. Jadi mungkin ini juga menjadi pertimbangan kita untuk membuat perhitungan ke depan. Gitu. Baik, saya ingin ke Pak Tommy. Pak Tommy, harusnya Liga 1 yang kali ini menjadi salah satu titik terang untuk kebangkitan bola kita di masa pandemi. Tapi ternyata harus menghadapi badai COVID. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, catatan saya terkait kompetisi Liga 1
Yang pertama, prinsip yang sejak awal kompetisi ini digulirkan bahwa kompetisi sepak bola nggak boleh jadi klaster baru pandemi COVID kan gitu. Itu satu, harus tetap konsisten pada prinsip itu. Yang kedua, bahwa sejak awal kompetisi dipusatkan di Pulau Jawa, sentralisasi Pulau Jawa. Silahkan cek digitalnya, Pak Lu kita juga bersama PSSI yang mengatakan bahwa kompetisi akan disentralisasi di Pulau Jawa dengan alasan-alasan yang sudah diungkapkan, mobilitas misalnya dan sebagainya. Jadi seri 4 ini di Bali tentu di luar proyeksi atau di luar planning yang sejak awal ditetapkan. Apa kaitannya? Karena harus ada perhitungan manajemen resiko yang dihitung oleh PT Liga, PT LIB selaku operator dan juga PSSI. Kenapa? Karena ini bukan hal yang mudah ya atau yang sepele, ini hal yang serius, bukan saja menyangkut ya tadi lah, oke lah para pemain dari positif ke negatif, tapi tetap butuh recovery dan ini adalah olahraga profesional, ini adalah kompetisi sepak bola, jadi nggak bisa sesederhana itulah perhitungannya. Yang kedua, Bali ini memang secara psikologis sulit diterapkan sistem bubble to bubble yang ketat dan konsisten seperti keinginan awal yang diucapkan sendiri oleh PSSI maupun oleh PT LIB. Kenapa? Karena itu sendiri kan diakui oleh pelaku sepak bola, pelatih PSIS Semarang menyatakan bahwa memang banyak perilaku pemainnya yang berlibur lah. Ada dorongan berlibur gitu di Bali karena suasana seperti itu. Jadi ini juga catatan bahwa sistem bubble to bubble ini tidak bisa berjalan dengan baik, dengan sempurna. Sehingga kemudian catatan yang terjangkit positif COVID-nya kan cukup tinggi. Sementara itu dulu. Baik, saya kembali ke Pak Lukita. Nah, bagaimana Anda melihat catatan ini? Termasuk masalah manajemen risiko dulu deh kita membahasnya. Ya, betul. Memang yang saya sebut tadi, Bung Toel, kita memang akan di Jawa. Pada saat perjalanan dari Jakarta, Jawa Barat, lari ke Jawa Tengah, ke Solo, mungkin terjadi beberapa perkembangan. Kita akan tadinya bergerak ke Jawa Timur. Dengan berbagai pertimbangan termasuk juga memberikan, melihat bagaimana cara kalau kita membuat jadwal Jawa Timur. Cukup rumit juga, karena 5 klub Jawa Timur ada di Jawa Timur, 5 klub Liga 1 ada di Jawa Timur, dan cara kita menghitung seperti titik tertentu juga harus, misalnya contoh Persibaya nggak bisa main di beberapa titik, malah harus Madura. Ini termasuk masukan-masukan dari berbagai pihak, dari otoritas pemerintah, dari keamanan, itu membuat rekomendasi. Jadi kami tidak sendiri menyusun itu, kami hanya mengusulkan, Pak, kami ingin main di sini, sampai ujungnya keluar rekomendasi di Bali. Itu memang satu hal agar sebetulnya COVID ini sudah diperkirakan mungkin sama pemerintah di sana, dan kalau kita lihat wilayah Bali juga termasuk tinggi, tapi bukan yang paling tinggi. Tapi memang betul Bung Toel bilang bahwa tempat Bali ini menggoda untuk siapapun ingin berkeliaran. Dan hawanya ya Pak? Ya, dan bagaimana tidak, mungkin banyak orang asing, pemain asing yang tidak pernah ke Bali gitu kan, terus ada Bali, nikmat betul nih gitu, ada tempat seperti ini kan gitu. Ini yang kita harus juga evaluasi sama-sama, dan itu tanpa kita bisa tahan memang terjadi, dan itu mungkin muncul dari situ. Tapi sekarang kami sudah membuat maklumat, malah membuat memo keras, tidak boleh keluar dari tempat hotelnya, tidak boleh bertemu keluarga yang tidak terperiksa, tidak boleh ketemu siapapun yang tidak terperiksa. Jadi memang harus memeriksakan diri sebelum ketemu siapapun di hotel. Baik. Jadi memang sudah diatur, ada beberapa regulasi yang ketat. Karena tadi seperti Pak Tommy bilang bahwa jangan sampai sepak bola ini jalan tapi ada klaster baru dari sepak bola, ini bahaya sekali. Ya pemirsa, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda, pemirsa tetaplah. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Saya ingin ke Pak Tommy, tadi di mana Pak Lukita mengatakan bahwa yang di Bali itu untuk putaran kedua seri 4 di Bali akan dipastikan bahwa tidak boleh
ketemu dengan orang, termasuk keluarga, begitu. Betul begitu, Pak? Pokoknya yang tidak berkaitan dengan pertandingan nggak boleh gitu ya untuk masuk bertemu dengan pemain. Kemudian tidak boleh keluar dari arena yang tidak semestinya begitu. Nah, Pak Tommy, apakah peraturan-peraturan seperti ini benar-benar bisa memastikan bahwa semuanya aman? Iya, artinya kan begini, ketika sudah banyak terjangkit yang positif, kalau hitungan 50-an itu kan banyak ya. Ya harus mau gimana lagi gitu, demi kelangsungan kompetisi. Kan bicaranya dengan gambaran yang lebih besar gitu. Jadi klub, pemain, official, siapapun harus punya pemikiran yang sama. Kalau kemarin kurang disiplin, kurang konsisten, karena hawanya Bali yang mungkin menggoda untuk keluyuran, ada hawa berlibur di sana. Ya sekarang kalau memang mau lanjut kompetisinya ya selamatkan sama-sama kan itu. Tapi kedua adalah penerapan regulasi yang menurut saya juga penting dilakukan secara bijak oleh PT Liga Indonesia Baru maupun PSSI. Karena kondisi tiap tim kan berbeda-beda, yang terkena positif COVID-nya berbeda-beda. Nah ini kan tentu kemarin pasal 52.7. Ya. Saya pikir nggak usah argumentasi di situ karena memang itu kan normatif lah, aturan 14. Cuma resiko ini kan sesuatu yang harusnya bagian dari tanggung jawab pelaksana. Dalam hal ini kan PT LIB. Bahwa klub itu terjangkit positif COVID itu kan karena keputusan LIB juga memindahkan ke Bali. Artinya ada resiko, ada tanggung jawab yang harus dipikul juga oleh pelaksana. Dalam hal ini LIB. Maka ketika ada klub yang dalam posisi kesulitan secara teknis karena pemainnya digerus, karena timnya digerus oleh positif COVID, plus ada akumulasi nggak bisa main, plus cedera, maka prinsip fair play-nya yang harus dikedepankan. Ya. Untuk menentukan apakah ini tunda ataukah tetap bisa jalan. Maka itu tadi, kebijakan prinsip fair play-nya yang harus dikedepankan. Baik. Bukan semata-mata pasal 52 yang 14 pemain itu. Baik. Fair play-nya ya. Artinya harusnya bisa disesuaikan gitu ya Pak Tommy ya dengan kondisi yang saat ini. Karena begini, ketika hanya mengacu pada pasal itu, ketika kelengkapan tim minimal 14 pemain maka harus bermain. Tapi di sini tampaknya menjadi kurang arif, kurang bijak dengan situasi yang terjadi. Karena pemindahan ke Bali kan keputusan LIB bersama PSSI. Artinya sebagai pelaksana harusnya operator itu kan menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan klub-klub yang bertanding. Jadi situasi ini pun bagian dari resiko yang harusnya diemban oleh PT LIB. Baik. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Luki? Apakah mungkin dilakukan seperti itu? Ya, fair play juga menurut saya harus objektif, harus terukur. Jadi memang semuanya harus ada takarannya. Saya juga karena menyebut cedera pun kita harus periksa. Kalau perlu MRI, kalau memang bisa dan ada dokter independen atau apapun yang menyatakan sebenarnya bisa main gitu kan. Jadi bukan semata-mata kita mengacu 52 ansih, tapi betul-betul ada upaya ke sana. Bahwa betul-betul memang termasuk juga berapa sih pemain yang bisa main lagi dan bisa tidak main lagi. Tapi tentunya dengan catatan-catatan yang tadi saya sebut harus jelas ukuran. Kalau tidak, semua akan bias kalau tidak jelas. Kalau hanya bisa bicara, ini juga saya nggak bisa main karena kaki saya baret nih kena apalah gitu misalnya merah-merah itu juga disebut cedera. Jadi cederanya mesti terukur. Kalaupun juga kemampuan yang lainnya kita ukur juga. Jadi memang 14 itu satu patokan dulu untuk kita pakai. Setelah itu ada ukuran yang lainnya. Gitu. Baik. Lalu menurut Anda dan juga dari LIB sendiri, apa sih dampak jika pertandingan ini nantinya ditunda dulu? Ya, opsi ditunda itu dari awal kita di Bali ada 1, 2 waktu awal sudah kita pikirkan. Tentunya untuk menunda ini harus ada juga perhitungan atau formulasi yang memang kedepannya kita tidak berpikir hanya anak-anak berhenti, enggak gitu. Jadi aman enggak
kalau masih aman, kondisinya kurang baik nggak yang kena COVID ini? Ternyata OTG semua. Oke, berarti masih kita itu pun tetap kita isolasi dan dipisahkan dulu. Waktu di seri 1 sampai seri 3 itu diisolasi di hotel tempat klubnya. Sekarang tidak. Kami menyewa 2 hotel besar khusus untuk pemain Liga 1. Dan kita dokternya jelas, di situ jelas, jadi memang keamanan terjamin lah untuk segi nutrisi, dari segi pemeriksaan tiap hari, malah di PCR tiap hari di situ. Pemain yang lainnya untuk kita pisahkan sehingga negatifnya mudah-mudahan berlanjut tidak ada terpapar. Nah, soal ditunda itu, ini ibarat mobil. Saya ini kalau LIB menjalankan kompetisi, di kiri kanannya juga membawa gerobak nih, membawa gandengan, tidak bisa direm mendadak. Kalau direm mendadak juga bisa terjadi. Mungkin analoginya seperti itu lah. Kalau saya detailkan cukup rumit. Tapi direm mendadak bisa terjadi tabrakan malah dari belakang di sini, ke depannya juga kita nggak tahu. Jadi momentum ini harus kita pakai, harus hitung benar. Kapan kita rem, kapan kita tetap gas, atau kita pelangin dulu, atau gimana dulu. Ini yang lagi dihitung sama tim. Baik. Pak Tommy, menurut Anda, dengan situasi kita saat ini kan banyak pemain yang terpapar COVID, kemudian juga kasus COVID di Indonesia meningkat. Nah, memangkah kita seharusnya masih rem pelan-pelan atau seperti apa menurut Anda? Enggak, prinsipnya sih kompetisi harus jalan. Cuma situasinya ini yang harus dihandle dengan baik. Jadi kesiapan operator liga maupun PSSI sebagai regulator harus baik. Karena saya paham bahwa kompetisi yang dianalogikan tadi, bahwa banyak gandengan, bahwa banyak gerbong, itu kan kompetisi kan punya keterlibatan dengan pihak-pihak lain. Sponsorship, broadcasting, dan sebagainya. Ada kontrak pemain juga yang mungkin Maret, April lah harus selesai. Artinya ada tenggat waktu. Cuma juga dipikirkan misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mengapung di publik bola saat ini tentang keputusan-keputusannya yang kemudian timbul keraguan di publik. Misalnya sebagai contoh Persib lawan PSM ditunda. Beritanya yang COVID di Persib kan 9. Faktanya kan Persib bawa 31 pemain. Artinya Persib masih punya stok pemain yang cukup untuk tetap bertanding, tapi kan keputusannya ditunda. Baik. Nah, itu kan kemudian menimbulkan pertanyaan dengan kemarin Persikabo yang protes gitu loh, keberatan dengan situasi pertandingan karena posisi mereka pemain yang sangat pas-pasan gitu, atau merasa kurang dari minimal 14 pemain itu. Jadi apa yang namanya ini? Konsistensi keseragaman keputusan itu yang penting. Baik, keseragaman dan juga kan ada beberapa regulasi. Saya bisa jawab soal ini. Baik, silakan Pak Lukita. Ya, Persib itu nambah lagi, jadi totalnya dari 22 kena. Ini memang ada penambahan dari termasuk official dan sebagainya. Jadi memang hanya tinggal setiap 13. Kami malah cek 2 kali lagi PCR. Jadi saya memakai aturan yang juga akuntabel dan tentunya juga ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang betul kalau tidak bisa ini kita tunda. Tapi kalau ini aturan, malah kalau saya melanggar aturan itu, saya yang dikena masalah gitu kan dengan regulator gitu. Jadi kita berpikir ke sana kemari dan itu kita coba terus supaya memang bisa main nggak? Malah klubnya sendiri bilang, Pak dites ulang aja biar tahu nih gitu. Pakai second opinion, pakai ini lagi. Memang ujungnya segitu. Dan memang betul nggak bisa main. Itu Mbak. Baik, dengan adanya bukannya regulasi Persib bawahnya 31 Pak, saya baca itu. Baik. Nah, nanti mungkin kalau kita debat data bisa lama. Baik, Pak Tommy dan juga Pak Lukita, kita harus jeda sejenak. Kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lans. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita masih akan lanjutkan dialog kita di segmen akhir dari Lanstock kali ini. Saya ingin ke Pak Tommy. Nah Pak Tommy, kalau misalnya kita lihat saat ini jika memang harus dilanjutkan pertandingan Liga 1, artinya ada penyesuaian, kemudian ada penyeragaman peraturan dan juga akan ada
pengetatan dari berbagai aspek begitu. Menurut Anda apakah ini ideal untuk pertandingan, ideal juga bagi kenyamanan para pemain di Liga 1, Pak Tommy? Iya, kalau nyaman sih pasti kurang nyaman ya. Makan situasinya yang menuntut seperti itu. Di belahan dunia manapun seperti itu. Contoh Bundesliga, awal musim kan pakai full penonton. Begitu ada tren COVID naik lagi, itu kan penonton berkurang drastis. Dan semua itu bisa berjalan dengan smooth. Artinya kan lebih kepada kesadaran, kepada level profesionalisme lah. Artinya tahan diri, jaga diri. Bahwa faktor Bali tadi memang diakui kan langsung pengakuan bahwa hawanya pengen hawa libur, itu yang sekarang harus direm. Karena sudah ada kasus yang muncul, kasus positif yang muncul. Kedua ya, operator liga mau nggak mau harus lebih ketat prokesnya, balik lagi pada konsistensi yang coba diterapkan sejak awal. Ya, karena kita juga ingin memastikan kualitas dari permainan di Liga 1 ini juga maksimal gitu loh Pak Tommy. Ya itu satu hal, kualitas aspek sepak bolanya. Cuma kan sebelum sampai itu ternyata kan hal seperti ininya kan masih mengganggu, nggak ideal gitu loh. Baik. Lalu belum ideal ekosistemnya, atmosfernya. Baik. Lalu kita, jadi dari LIB sendiri, sudah melihat tidak bagaimana komitmen dari para pemain untuk bisa mematuhi peraturan-peraturan baru saat ini? Ya, saya setuju dulu nih dengan Bang Toel bahwa tidak ideal, belum baik, ekosistem masih... Kita ini seperti mencoba hal yang baru. Saya ingin nanya siapa sih yang punya pengalaman mengadakan kompetisi kondisi pandemi. Belum ada yang punya pengalaman dan mungkin kita semua tergagap-gagap di termasuk saya. Jadi idealnya memang kita pada saat nanti kembali normal, semua home and away, ini semua kita handle semua. Mulai dari satu seri, setiap seri semua kita yang atur. Dulu kan ada LOC yang kalau pada saat home dilaksanakan. Nah, bahwa komitmen saya lihat sih sekarang sudah baik. Malah ada satu klub dijaga oleh kita akan menetapkan bahwa pecalang-pecalang Bali ini akan juga sebagai penjaga. Beberapa klub sudah memakai petugas satpam untuk menjaga pemain itu tidak keluar. Yang keluar pun kalau memang ternyata ketahuan, mungkin klubnya akan memberi hukuman. Kita tahu dan ada laporan ini kita akan tes ulang. Jadi masuk keluar tes gitu. Jadi yang di dalam itu pun di kamar dikasih makanan sekarang makan nasi kotak. Ini tidak ideal makan nasi kotak. Masa atlet dikasih nasi kotak gitu kan? Tapi kondisi ini bisa juga terjadi penurunan pada saat makan bersama. Jadi ini semua kita lakukan dan itu betul-betul kita pantau. Baik, lalu kita apakah LIB saat ini sudah di tahap penentuan apakah memang ini akan ditunda atau akan tetap dilanjutkan dengan berbagai skema tadi? Ya, saya juga banyak diskusi dengan epidemiolog juga bahwa kondisi COVID itu sampai kapan sih gitu kan. Katanya dengar-dengar pertengahan Februari. Jadi momentum-momentum ini harus kita hitung. Jangan sampai kita berhenti malah itunya turun. Tapi kondisi sekarang yang saya lihat sudah menurun nih dari tim-tim klub Liga 1. Jadi mungkin kemarin terjadi puncak. Mudah-mudahan ya, ini juga saya belum menentukan statement bahwa ini sudah turun. Tapi kelihatannya trennya turun. Jadi kita inginkan kalau bisa ternyata menurun terus, ya kita lanjut. Tapi kalau ternyata naik lagi, ya kita harus tunda. Baik. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya, Pak Lukita dan juga Pak Tommy. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Salam olahraga, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Terima kasih.